rasanya ya gitu. Kalau nggak diambilin malahan jadi nggak enak. Yang kayak gini nih saya buangin ke organik biar jadi apa namanya, pupuk buat yang organik. Buat teman-teman ada beberapa ya yang bilang, oh saya kok kalau panen apa rasanya pahit ya, bisa di simpen dulu atau direndam, maksud saya dimasukin direndam di air baku. Air baku itu adalah air yang belum ada nutrisinya, jadi rendam dulu semalaman ya, baru itu insya Allah rasa pahitnya berkurang. Ada juga yang ngomong, oh kok saya juga tanam iceberg ya, lettuce iceberg, tapi kenapa ya kok nggak ngekrop gitu ya. Pada mungkin karena udaranya panas, ya mbak gitu. Enggak juga, di sini tuh kalau panas, kalau dingin sedikit dinginnya, kalau pagi itu bisa 3 derajat. Nah kalau panas itu bisa 45 derajat. Jadi enggak ngefek ya, tetap kalau itu lettuce iceberg ya dia tetap ngekrop. Cuma kalau panas ngekropnya itu apa namanya, enggak maksimal gitu ya. Walaupun ngekrop tapi banyakan daunnya enggak seberat kalau pas di musim dingin gitu ya, tapi tetap ngekrop, cuma agak lama ya, maksudnya saya dia kalau di musim dingin itu dia 25 hari udah ngekrop. Nah kalau di musim panas itu dia ngekropnya bisa sampai 30 harian lebih ya, tapi tetap ngekrop ya, bukan yang nggak ngekrop, tetap ngekrop. Cuma dia lebih lama aja gitu. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu karena di apa namanya, di udara dingin, enggak juga. Waktu itu saya tanam juga di musim panas, malah panasnya di sini ngeri loh. Kalau udah panas tuh bisa sampai 43-45 derajat, jadi bisa bikin kepala kita pusing gitu ya. Itu di musim panas, yang panasnya tuh kita bisa pada pingsan kalau yang nggak biasa. Nah jadi jangan patah semangat, jangan juga beranggapan oh karena di udara dingin, karena di luar negeri. enggak beneran. Jadi itu tergantung juga nutrisi dan perawatannya ya. Nah itu saya udah selesai di yang di NFT. Nah sekarang saya mau coba lihat. Nah ini cabai karena sudah mau dari musim dingin mau berakhir karena September itu udah masuk spring. Jadi ini mulai berguguran, nanti akan tumbuh daun yang baru ya. Nah ini dia teman-teman, kenapa sih saya giniin gitu ya, kenapa sih saya tutupin, karena biar warnanya tetap putih. Karena biasanya kalau sinar matahari itu memang bermanfaat, tapi kalau berkelebihan buat kayak cauliflower itu bagusnya kalau sudah mulai membesar itu ditutup seperti ini, karena jangan jadi berubah warnanya jadi kuning gitu. Nah biasanya saya sih seperti ini gitu ya, supaya jangan warnanya berubah jadi kuning. Nah ini dia teman-teman yang organik yang saya seperti ini. Nah saya udah mulai nanam tomat, sudah mulai nanam tomat ya. Nah ini tomat ini jenis tomatnya ya teman-teman. Nih jenis tomatnya ini ada di area 1, 2, 3.
Jadi satu net pot saya kasih tiga pohonan. Nah, tidak tiga tanaman, maksudnya tiga tanaman tomat. Jadi kalau satu mati masih ada dua gitu. Nah, ini tomat Roma yang kecil-kecil itu ya, kayak apa namanya, kayak bukan tomat cherry. Kalau tomat cherry kan bulat, ini agak lonjong-lonjong, biasanya dibuat saus itu enak banget, atau dibuat dimakan biasa aja. Waktu itu saya tanam di organik ya, saya sempat tanam di organik. Itu buahnya nggak ada selesainya. Selama spring ketemu summer itu dia 6 bulan itu tomatnya luar biasa. Nah, ini dia nih, saya udah mulai tanam karena kan sebentar September itu udah masuk spring. Nah, ini udah banyak daun yang kuning karena kan dia habis ini mereka rontok lalu tumbuh daun yang baru. Nah, kalau cabai itu saya nggak perlu nggak perlu ini loh, nggak perlu ngebibit. Jadi biasanya tanaman cabai itu bisa sampai 3 tahunan baru mereka mesti saya ganti. Nah, ini dia nih seledri saya, kemarin udah saya botakin habis. Nah, sekarang udah mulai tumbuh lagi. Nah, lihat tuh, tumbuh lagi. Ini saya lagi nyoba kale. Nah, kale kayaknya juga musim dingin juga rada-rada gimana ya. Udah akarnya udah mulai ganti, mudah-mudahan akarnya tumbuh bagus. Terus juga jadinya daunnya juga bagus tumbuhnya. Nah, ini salah satu jenis brokoli. Nah, ini terlalu subur jadi kebanyakan batangnya besar. Nah, ini jenisnya berbeda. Ini jenisnya jadi satu pohonan itu bisa banyak brokolinya. Nah, ini dia tuh banyak brokolinya tuh. Nah, ini jeruk tenjelok udah mulai. Nah, ini labu siam. Nah, dia udah mulai tinggi karena ini sudah mau mulai spring. Biasanya kalau udah spring ini kayak anggur, mereka mulai tumbuh pucuk-pucuk ya kalau sudah mulai spring. Nah, ini jeruk, kalau kita bilang jeruk purut, lihat daunnya banyak banget. Daun-daunnya udah tumbuh banyak banget tuh teman-teman tuh. Karena kan kalau jeruk purut memang yang kita perlu itu daunnya ya. Tuh lihat tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita juga pakainya alhamdulillah tenaga surya atau tenaga matahari atau solar panel. Jadi kita nggak terlalu banyak bayar listriknya ya, alhamdulillah. Ini semua yang kerjain suami saya. Jadi ya kita bisa save money untuk punya hidroponik. Jadi nggak perlu pakai listrik yang mahal bayarnya. Kalau di sini kan bayarnya listriknya tuh mahal banget ya. Nah, ini dia teman-teman. Biasanya saya habis panen itu langsung saya cuci ya. Saya cuci, saya bersihin supaya enggak ada kotorannya lagi. Setelah itu saya akan masukin dalam plastik ya. Jadi saya akan masukin dalam plastik jadi bersih ya teman-teman. Nah, ini lihat, saya cuci. Lalu saya tiriskan airnya supaya waktu kita masukin dalam plastik itu enggak enggak basah banget, jadi bikin busuk. Biasanya kalau seperti itu akan busuk teman-teman.
Jadi sebelum kita makan, sebelum kita konsumsi jadi busuk, karena waktu habis cuci bersihnya itu kita nggak tirisin dulu. Nah ini hitam-hitam bukan kotoran, tapi ini kopi ya, kopi yang saya sengaja taburin jadi kayak slug atau apa ya, apa namanya, keong-keong kecil. Yang ini dia nggak naik ke atas, cuma naik sampai di batangnya ini. Nah mudah-mudahan sih berhasil ya. Jadi kalau gitu, suami saya doyan minum kopi tuh, jadi habis kopi ini minum, kita bisa manfaatin buat teman-teman nih yang para cowok yang doyan ngopi. Saya juga suka ngopi, tapi saya kopi ini nggak terlalu ini banget ya. Yang bisa manfaatin apa namanya, ampas kopinya. Nah, ini dia. Sebenarnya sih udah kotor-kotor amat karena kan medianya juga air, tapi saya biasain seperti itu dicuci, karena biasanya kalau kita mau konsumsi saya nggak cuci, tapi kita langsung konsumsi gitu. Jadi nah seperti ini kita cuci dulu, jadi waktu kita mau konsumsi itu udah bersih gitu. Cabai juga tapi nggak banyak. Nah cabai kemarin hasil panen lumayan, dapat agak bukan agak banyak, karena kan udah habis musimnya, itu dapat sekitar 1 kiloan. Nah daripada karena saya juga belum pakai itu cabai, biasanya kalau biar jangan busuk, saya kalau nggak masukin ke dalam oven, kita keringin, saya blender. Nah seperti ini teman-teman. Jadi saat kita mau pakai sudah nggak perlu di blender lagi, tinggal apa namanya, tinggal campurin aja ke bumbu yang lain. Kita mau bikin bumbu rendang dan lain sebagainya, kita mau masak rendang maksud saya, atau kita mau masak apa namanya, sambal lado. Jadi kita nggak perlu blender lagi. Nah itu juga supaya jangan busuk ya, karena saya takut busuk. Ada sih nggak pernah busuk, cuman saya takut busuk. Jadi dan juga jadi kitanya juga nggak terlalu repot ya. Kalau kita mau bikin masakan, kita mau mulai masakan, nah itu sudah siap. Jadi kita nggak perlu kayak bawang putih, bawang merah, biasanya saya punya stok untuk semua di blender ya teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan komen yang membuat saya menjadi semangat untuk membuat vlog, karena saya tinggal di negara lain ikut suami. Jadi itu juga membuat saya merasa ada teman, ada saudara yang dan saya bisa kasih informasi yang teman-teman butuhkan, walaupun teman-teman nggak bisa kesini atau karena COVID, teman-teman juga bisa tahu apa sih aktivitas di negara lain selain negara Indonesia ya. Oke, selamat beraktivitas. Semoga semuanya yang ada di negara manapun sehat dan selalu semangat.